Halo, ini adalah program TechTalk dan kali ini kita akan ngomongin sebuah smartphone terbaru dari Vivo yang tidak benar-benar baru karena sudah rilis bulan lalu, tapi ini masih menjadi bahan pembicaraan. Kenapa? Ya, lagi belibet karena Vivo X-Fold 5 menjadi salah satu smartphone lipat atau foldable smartphone yang kompetitor serius sih dari yang lain-lainnya. Karena apa? Karena dia ngeklaim punya desain yang tipis sama harganya yang lebih terjangkau daripada kompetitornya, dan lagi-lagi banyak lebihnya daripada kompetitornya lagi. Nah, apa aja? Kita akan bahas Vivo X-Fold 5. Nah, ini adalah Vivo X-Fold 5. Jadi kalau ada kompetitornya yang jual smartphone lipat atau foldable smartphone, tapi unitnya aja Vivo X-Fold 5 ini beda, dan gua rasa ini yang menjadi kenapa HP ini sangat diminati untuk mereka yang mencari smartphone lipat. Jadi ini adalah unitnya Vivo X-Fold 5. Tutup dulu. Kemudian ini adalah kotak paket penjualannya yang tadi sudah dibuka duluan. Nah, isinya ada apa aja? Pertama itu ini tadi pelapisnya. Kemudian di bagian bawahnya itu kita masih dapat adapter dan kabel charger. Dan dapat apa lagi? Ini ada yang tebal kotaknya nih. Ini adalah casingnya. Casing untuk bagian sisi belakang. Jadi jangan kaget kalau smartphone lipat itu memang casingnya itu hanya bodi belakangnya aja, nggak sampai bodi depan. Nah, ini dia Vivo X-Fold 5. Ketika dirilis di Indonesia beberapa bulan lalu, mereka datang dan mengklaim bahwa ini menjadi smartphone lipat atau foldable smartphone yang paling tipis, paling ringan di pasarnya. Tapi kita akan coba buka. Ini dia. Jadi sekarang memang lagi trennya itu smartphone lipat itu adu tipis dan adu ringan. Soalnya makin kesini mereka tahu bahwa HP dengan dua layar itu harus ringan supaya enak dipegang kayak gini. Dan Vivo X-Fold 5 itu punya bobot sekitar 217 gram yang diklaim menjadi paling ringan saat ini, dan desainnya itu tipis banget. Gitu. Ini kalau ditutup segini. Dan apa yang menjadi kesukaan kita pas lagi nge-review Vivo X-Fold 5 itu adalah desainnya yang tidak lancip sudutnya. Kemudian ngomongin ukuran layarnya sendiri, ukuran layarnya itu sekitar 6,5 inci di bagian luarnya. Kemudian bagian dalamnya itu kalau dibuka menjadi 8 inci. Nah, kalau ngelihat proporsinya sih masih enak untuk digenggam satu tangan ketika kita harus pakai layar cover screen, layar depannya doang. Kayak gini dipegang, nah masih enak kan? Nggak terasa terlalu gede, apalagi mungkin terlalu panjang banget, nggak, karena masih ideal banget ukurannya. Dan ketika dibuka menjadi dua layar, masih enak banget megangnya loh. Nah, ini dia nih. Dan ini ringan, nah dipegang kayak gini ringan banget. Keduanya pakai panel layar LTPO AMOLED, jadi ini AMOLED yang jenisnya udah punya efisiensi daya yang lebih rendah, artinya baterainya harusnya ya lebih awet karena konsumsi daya rendah. Dan refresh rate sama-sama punya kemampuan di 120 Hz, artinya pengalaman di bagian depan maupun pengalaman di bagian layar utama tidak akan berbeda, baik untuk bekerja ataupun untuk nonton, bahkan untuk main game. Nanti akan kita kasih lihat, rasanya itu sama aja, dan resolusinya juga sama-sama tinggi gitu. Ini yang paling disuka dari Vivo X-Fold 5. Mereka itu tahu bahwa Zeiss itu nggak bisa ditinggal gitu aja setelah kolaborasi di beberapa seri, dan mereka kembali membawa kemampuan kamera dari Zeiss ke sini. Jadi artinya biasanya itu kan kayaknya ada anggapan bahwa smartphone lipat atau foldable smartphone itu hanya ngejual bagian layar aja karena layarnya dua, dan bisa jadi satu, jadi kecil gitu kan, ramping, kemudian dibuka lebar gini. Tapi smartphone lipat atau foldable smartphone juga harus punya kamera yang sama oke-nya. Jadi artinya pengalaman dari smartphone yang selama ini flagship, kameranya jagoan, tetap dibawa ke sebuah smartphone lipat kayak gini tuh. Nah, sebagai smartphone lipat, Vivo X-Fold 5 juga punya kamera depan ada dua, yaitu kamera depan yang di utamanya sini, ini 20 megapiksel, dan kamera depan yang ada di layar utamanya 20 megapiksel juga sini. Tapi harus diakui bahwa selama ini dan semua smartphone kamera depannya itu biasanya tidak lebih baik daripada kamera belakang. Makanya kalau pengen kamera belakang buat foto-foto selfie group itu nggak usah pusing. Enaknya smartphone lipat itu adalah kita tetap bisa pakai kamera belakang ketika mode kayak gini. Pertama dibuka layarnya, kemudian buka kameranya, dan pakai fitur preview. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini dia. Jadi kalau mau foto-foto selfie lagi nggak perlu lagi pakai kamera depan, cukup pakai kamera belakang, kita kelihatan.
Kalau ngomongin soal daya tahan, ini jadi hal yang paling dipertanyakan ketika membeli smartphone lipat atau foldable smartphone. Jadi, dengan teknologi terbarunya Vivo, mereka ngeklaim Extra itu bisa lebih tahan lama daripada seri sebelumnya. Gitu. Kemudian soal daya tahannya, mereka memang menyebutkan bahwa layarnya itu nggak pakai coating Gorilla Glass, tapi mereka punya teknologi sendiri yang bikin layarnya bagian depan sama bagian dalam itu lebih awet. Dan kalau bisa ditanya, masih ada nggak sih bekas lipatan di bagian layar? Tentu aja di sini masih kelihatan jelas. Jadi ini kalau dilihat ini masih ada lipatan, dan ini sebenarnya hal yang menurut kita lumrah. Kenapa lumrah? Karena memang sejauh ini belum ada smartphone lipat satupun yang bisa berhasil menghilangkan bekas lipatan dari layarnya, dan sejauh ini kayaknya kalau dipakai juga dengan layar cerah ataupun gelap tetap nyaman-nyaman aja. Smartphone lipat ini nggak cuma tipis ringan, bahkan kameranya canggih. Vivo X-Fold 5 juga udah bilang bahwa smartphone ini punya sertifikasi 3. Jadi ada IP68, bukan IP68, IPX8, X9 sama IP5X buat daya tahan debu sama daya tahan air. Vivo ngeklaim bahwa Vivo X-Fold 5 itu bisa dibawa nyebur, dibawa masuk ke dalam air hingga kedalaman 1 meter dalam durasi 30 menit. Jadi bayangin punya smartphone lipat yang daya tahannya sama kayak smartphone umumnya yang flagship. Oke, ngomong soal spesifikasi dari Vivo X-Fold 5. Nah, smartphone ini pakai chipset yang sama tingginya kayak smartphone, tidak lipat pada lain-lainnya. Jadi ini pakai Snapdragon 8 Gen 3 dari Qualcomm. Kemudian dia punya kapasitas RAM 16 GB dan memori internal 512 GB. Kapasitas besar dari RAM, memori internal, kemudian chipset tinggi. Udah pastilah smartphone lipat dengan layar 2 kayak gini nih enak banget buat multitasking. Nah, kita kasih lihat ya. Kemudian ngomongin soal baterainya, ini yang nggak biasa banget buat smartphone lipat di pasaran saat ini ya. Vivo X-Fold 5 punya baterai kapasitas 6000 mAh dan dia punya fast charging sekitar 80 watt, yang artinya ini bisa banget buat dipakai seharian. Kapasitas baterai gede, kemudian punya fast charging gede, baterai itu pasti awet. Nah, kita udah sempet coba, kita benchmark dengan simulasi daya tahan. Vivo X-Fold 5 itu bisa bertahan sekitar 16 jam. Dan kalau kalian tahu apa sih rahasianya, di sini Vivo X-Fold 5 punya teknologi namanya Blue Fold, di mana sebuah desain baterai di dalamnya itu bisa dirancang setipis mungkin tapi tetap punya kapasitas besar. Dan ini yang menjadi keunggulan dia dibandingkan kompetitor, di mana kompetitor baterainya masih di bawah 5000 mAh dan punya fast charging kecil. Jadi naksir aja sih punya smartphone lipat yang layarnya 2 gede dan baterainya awet bisa seharian gitu. Kemudian kita ngomongin fitur-fitur lain dari Vivo X-Fold 5. Nah, jadi Vivo X-Fold 5 ini punya fitur namanya Origin Workbench. Itu adalah fitur di mana kita bisa buka banyak aplikasi multi window secara seamless, dan kita bisa pindah-pindah tiap aplikasi dengan gampang. Jadi nggak perlu tuh ribet-ribet, mungkin banyak pencet tombol di bawah buat pindah layar. Kita tinggal ke samping dan kita ada pilihannya untuk aplikasi apa sih yang mau dibuka atau aplikasi mana yang mau ditampilkan gitu. Jadi tinggal pindah-pindah di samping, tidak perlu banyak pencet tombol di bagian bawah. Oke, kesimpulannya, apakah Vivo X-Fold 5 pantas untuk dibeli di antara smartphone atau HP lipat foldable lainnya? Kalau menurut kita, dari analisis kita dan review kita, Vivo X-Fold 5 tuh cocok banget buat dimiliki. Harganya 24 juta atau 24,99 itu 25 juta. Harga ini tuh masih lebih rendah dibandingkan beberapa kompetitornya, dan tadi udah disebutin bahwa di bagian awal ada paket penjualan, isinya sudah dapat adapter charger, dapat casing, dapat kabel, nggak unit doang. Kemudian spesifikasinya juga tadi sampai dites buat main game, performanya oke banget, dan ada fitur multitasking dari Origin Workbench yang enak banget buat buka aplikasi. Dan satu lagi yang bikin naksir banget nih, kameranya itu pakai Zeiss. Apa sih kurangnya ya? Kurangnya ada ketemu satu. Jadi chipset Snapdragon 8 Gen 3 ini masih sama seperti seri X-Fold sebelumnya. Jadi kayaknya mungkin kalau buat yang sebelumnya pakai belum update mungkin agak bingung ya, tapi kalau buat pengguna baru yang pengen nyobain smartphone lipat untuk pertama kalinya, Vivo X-Fold 5 ini cocok sih, nggak perlu diragukan lagi gitu. Oke, itu tadi kita udah bahas Vivo X-Fold 5. Sampai jumpa di episode Tech Talk selanjutnya. Buat yang ketinggalan, tonton di YouTube-nya Metro TV sama YouTube-nya medcom.id. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.